Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Zubir M. Biomed SPPK. Saya adalah staf Laboratorium Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh. Saat ini saya turut mengampu salah satu blok dalam pendidikan kedokteran di tingkat preklinik, yaitu blok 3.6 mengenai gangguan sistem hematolimfopoietik. Proses pembelajaran pada sistem blok ini melibatkan beberapa dosen dari beberapa bidang keahlian dalam kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kuliah pengantar, tutorial, diskusi pleno, dan praktikum untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yaitu pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang anemia defisiensi dan anemia aplastik. Yang kedua itu mahasiswa mampu menjelaskan tentang anemia hemolitik dan perdarahan. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang leukemia. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tentang gangguan hemostasis, dan yang terakhir mahasiswa mampu menjelaskan tentang limfadenopati. Saya selaku dokter spesialis patologi klinik dalam memberikan pengajaran berfokus pada penjelasan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai berbagai proses patologi pada sistem hematolimfopoietik dengan menitik beratkan pada pemilihan pemeriksaan laboratorium yang sesuai untuk membantu penegakan diagnosis. Metode yang saya lakukan untuk pada proses pembelajaran itu meliputi delivery, interaction, dan assessment. Proses delivery saya lakukan dengan penyajian materi pembelajaran secara tatap muka. Penyampaian dilakukan menggunakan narasi tekstual pada PowerPoint disertai dengan penjelasan-penjelasan secara lisan, bahkan dengan menggunakan analogi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai materi yang disampaikan. Proses yang kedua adalah interaction. Proses ini dapat dilakukan baik di tengah-tengah ataupun di akhir proses pembelajaran. Mahasiswa kita berikan kesempatan untuk bertanya atas materi-materi pembelajaran, baik itu yang di kelas tutorial, kuliah pengantar, praktikum, ataupun yang di diskusi pleno. Dan proses yang terakhir adalah penilaian atau assessment. Untuk proses penilaian pada blok gangguan hematolimfopoietik ini terdiri dari penilaian tutorial dengan persentase 25%, ujian praktikum dengan persentase 25%, dan ujian tulis dengan persentase 50%. Namun untuk mengikuti ujian akhir ini memerlukan mahasiswa harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dengan ketentuan minimal kehadiran, yaitu pertama pada diskusi pleno, diskusi tutorial yaitu sebesar 90%, diskusi pleno sebesar 100%, dan kegiatan praktikum 100%, serta kuliah pengantar 90%. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali bersua untuk melaksanakan perkuliahan kita seperti biasa. Topik kita pada pagi ini mengenai pemeriksaan laboratorium pada gangguan pembekuan dan trombosis. Ya. Jadi ini pemeriksaan kalian dari dosen-dosen yang lain yang mungkin sudah tahu bagaimana penyakit-penyakit yang terkait dengan adanya gangguan pembekuan dan trombosis. Namun pada sisi ini, ya, pada kuliah pengantar dari saya pada pagi ini, kita akan fokus pada pemeriksaan laboratorium, ya. Tentunya setelah kalian melakukan anamnesis, kemudian juga pemeriksaan fisik, ada pasien-pasien dengan dugaan ada perdarahan ataupun ada gangguan trombosis yang mengganggu hemostasis dari pembuluh darah, dari darah dan komponennya. Tentu kalian akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memperkuat, untuk menegakkan diagnosis dan meningkatkan dari diagnosis banding. Ya, baik. Jadi pada pagi ini kita akan fokus pada pemeriksaan laboratorium tersebut. Baik, kita mulai. Oke, ini bisa kita lihat apakah dari hemostasis itu terlebih dahulu. Jadi kita tahu pembuluh darah beserta isinya itu ada cairan, ada sel-sel darah, ya. Cairan darah tetap dalam keadaan cair sehingga dia bisa mengantarkan nutrisi. Sel-sel darah bisa bersirkulasi ke seluruh tubuh dengan baik, ya. Bisa bersirkulasi dengan baik ke seluruh tubuh.
sehingga transport oksigen, zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh sel-sel itu bisa terdistribusi dengan baik, metabolisme kita bisa berjalan dengan baik. Ya. Namun ini bisa kita ibaratkan seperti jalan, ya. Kalau jalannya itu mulus, lancar, tidak ada penghalang, tidak ada pohon-pohonan yang jatuh tumbang di tengah jalan, ya, tentu transportasi itu akan berjalan dengan baik. Namun bila misalnya di depan ternyata ada batu tanah longsor, ya, ada pohon yang tumbang, itu tentu akan menghalangi dari transportasi hal-hal yang disebutkan tadi, ya. Jadi tubuh kita berusaha, ya, melalui proses hemostasis ini supaya proses itu tetap berjalan dengan baik, ya. Jadi hemostasis itu merupakan suatu respon yang normal dari pembuluh darah terhadap injury, terhadap trauma, ya, dengan membentuk klot. Jadi kalau ada perdarahan, misalnya ada perdarahan, tentu kalau perdarahan banyak sekali kehilangan darah, tentu akan mengganggu transportasi itu. Jadi dia akan berusaha untuk menghambat agar kehilangan darah itu menjadi terhenti atau menjadi minimal, ya. Itu yang namanya proses hemostasis, ya. Jadi kita langsung masuk ke pemeriksaan laboratorium. Ada pemeriksaan yang sifatnya kinyain, ada pemeriksaan lanjutan. Ya, ini singkatnya saja. Pemeriksaan kalau kita ngomong tadi masalah bagaimana proses pembekuan dalam darah, ya, untuk menghindari supaya tidak terjadi kehilangan darah yang berlebihan, ya. Itu pasti banyak sekali faktor-faktor di dalam darah, ada protein tertentu, ya, ada trombosit, faktor dari pembuluh darah sangat kompleks, ya, sangat kompleks prosesnya, ya. Namun sebagai penyari tidak ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama sifatnya bedside bersama pasien, ya, itu bisa kita lakukan berbagai. Memang kita tahu semua, ya, berbagai bagaimana cara memiliki fungsi makanan sederhana, ya, dengan mempertahankan tekanan, ya, pada tekanan tertentu sehingga terdapat tahanan pada pembuluh darah, sehingga bisa dinilai kalau memang terjadi gangguan dari pembuluh darah, ya, ataupun trombosit bisa pada penyakit demam berdarah misalnya, ya, seperti misalkan, ya, itu akan menjadi pembentukan bagian, ya. Kemudian ada bleeding time atau waktu perdarahan, ya, waktu perdarahan. Nanti mungkin kalian akan menjumpai di praktikum nanti, ya, bleeding time. Kemudian ada waktu pembekuan, clotting time, ya. Itu bleeding time dilihat bagaimana waktu perdarahannya, ya. Seharusnya begitu ada perdarahan bisa terbentuk bekuan sehingga perdarahannya akan berhenti, ya kan? Tapi bila ada gangguan-gangguan, dia bisa memanjang, ya. Kemudian juga waktu pembekuan, clotting time, ya. Ada percuma kita bilang tadi, ada berbagai faktor di dalam darah itu, ya, yang saling bersinergi, ya. Bila pada keadaan injury atau trauma bisa membentuk klot atau bekuan sehingga darah tidak kehilangan banyak. Tapi bila terjadi gangguan pada proses tersebut, bisa terjadi waktu pembekuannya memanjang, ya. Oke. Kemudian ada pemeriksaan di laboratorium. Ingat tadi, kalau tadi kan sampling pasien, ini bisa kita lakukan langsung di sampling pasien, kayak tadi, rampelin, ya, pakai stetoskop, ya, pakai tourniquet, ya. Kemudian ini kalau waktu protrombin plasma atau PPT, ada waktu tromboplastin parsial teraktivasi (HPTT). Pernah dengar pemeriksaan ini? Belum pernah dengar? Oke, ini adalah dua pemeriksaan yang saat ini lazim diperiksakan, ya. Lazim diperiksakan di berbagai rumah sakit, sampai beberapa pemeriksaan yang lain, karena nanti kita akan jelaskan kenapa, ya. Sebenarnya banyak pemeriksaan itu di dalam, tapi apakah kita akan mempelajari semua? Tidak juga.
Ya, apalagi kalian untuk sebatas kompetisi dokter layanan primer, ya. Jadi kita jelaskan yang sifatnya umum saja, yang lazim digunakan atau diperiksakan. Tapi yang sifatnya khusus untuk menilai proses tertentu itu nanti akan dilakukan oleh spesialisasi yang lebih tinggi. Kemudian ada pemeriksaan lanjutan jumlah trombosit. Tidak hanya jumlahnya, tapi fungsinya. Keren-keren. Ini kenapa kok trombositnya jumlahnya normal, tapi tetap berdarah? Ya. Tapi ternyata walaupun banyak, fungsinya tidak baik, tidak berfungsi dengan baik, ya sama aja. Mubazir aja jumlahnya banyak, tapi tidak berfungsi. Ya, jadi nanti ada pemeriksaan fungsi trombosit. Kemudian ada titer kadar fibrinogen, karena fibrinogen juga berperan penting dalam proses pembekuan. Ya, selain banyak protein lainnya. Ya, ini yang saya stabil kuning itu merupakan pemeriksaan efek kita sering. Ya, fibrinogen degradation product. Ya, untuk menilai bagaimana proses fibrinolisis di dalam darah, D-dimer, asai faktor koagulasi. Jadi faktor koagulasi yang kalian tahu kan ada faktor koagulasi, ya, itu ada beberapa, ya. Oke, itu juga bisa diperiksakan bila ada defisiensi, bisa dalam perdarahan, apakah ada terjadi defisiensi faktor-faktor tertentu. Seperti yang kalian mungkin yang sering kalian tahu, oh penyakit hemofilik misalnya, ya. Oke. Jadi kalau yang lain banyak sekali protein-proteinnya. Mau periksakan protein bisa, tapi itu kalau semua diperiksakan sangat mahal, ya. Maka seharusnya ada penyaring dan kita bisa menemukan di mana letak masalahnya, gitu ya. Oke. Oke, ini sekarang kita masuk dulu untuk memahami bagaimana diproses hemostasis itu. Ada kita bagi menjadi hemostasis primer, sekunder, dan tersier. Ini kenapa saya jelaskan seperti ini supaya kalian lebih memahami. Tidak hanya pemeriksaan laboratorium saya dihafal mati, kemudian nggak ngerti prosesnya apa, tidak mengerti kenapa digunakan itu, apa fungsinya di tahap itu, ya sama saja kan nggak. Bahkan kita ya penting itu ketika mempelajari itu menjadi tahu dan paham kenapa harus dilakukan seperti itu. Ya, oke. Pertama hemostasis primer. Begitu tangan kalian terluka, ya tentu ada reaksi. Pembuluh darah yang terluka itu tuh akan bereaksi bagaimana supaya perdarahan itu bisa berhenti. Ada reaksi langsung dari pembuluh darah. Ya, maka di sini pada hemostasis primer ini adalah faktor vaskuler dan faktor trombosit. Seperti kalian tahu, begitu dia terluka, terjadi diskontinuitas jaringan pembuluh darah akan terpaparlah dengan seharusnya pembuluh darah itu kan mulus ya, jadi punya edema pembuluh darah. Jadi begitu dia terjadi disruption, terpaparlah lapisan di bawah endotel gitu sebagainya sehingga menjadi memicu proses pembekuan. Ya, terjadilah kemudian trombosit menjadi adesi, terjadi bentuk sumbat platelet, kan? Pertama kan bentuk sumbat platelet itu terjadi pada proses primer. Tapi apakah cukup? Kalau hanya adesi saja, agregasi begitu, apakah cukup? Belum cukup kuat. Akhirnya apa? Dengan faktor koagulasi pada hemostasis sekunder. Seperti bisa kalian bayangkan seperti orang membuat taluk di pinggir sungai itu supaya tidak longsor, diberikan batu-batuan di pinggirnya, ya kan? Tapi risiko jatuh, maka dipasang kawat. Faktor koagulasi itu membentuk itu supaya lebih kuat seperti kawat-kawat itu. Akhirnya itu ada faktor koagulasi. Ini secara singkat saja ya untuk memahami. Kemudian ada hemostasis tersier. Banyak dibentuk talut-talut tersebut sampai badan sungainya itu hampir ketutup semua. Justru aliran airnya enggak lancar. Jadi harus ada mekanisme supaya plot yang berlebih itu atau itu harus dibersihkan sehingga pembuluh darah kembali intake tapi tidak mengganggu aliran. Itulah fibrinolisis. Cukup paham sampai sini? Cukup paham ya? Di sini kemudian ada itu vaskuler, ada pemeriksaan
trombosit, untuk trombosit pemeriksaan apa-apa saja. Koagulasi ini hanya beberapa saja ya, hanya beberapa saja yang saya sampaikan sini. Koagulasi ada beberapa juga, plasmin ada beberapa juga. Yang di stabilo kuning itulah yang kalian harus. Kalau mau bahas satu-satu sangat banyak sekali, sangat panjang sekali, dan rumit, ya, dan menghabiskan banyak waktu. Ya, ini simpel-simpel saja, rampelit misalnya. Pas lihat tadi kan, mulai bagaimana. Kemudian bleeding time, waktu perdarahan, dikasih perlukaan, ya. Saya sini misalnya kan, kemudian hitung proses waktu perdarahannya sampai dia berhenti. Sini kan ada pembuluh darah, bagaimana proses itu ya. Jadi bisa juga ada faktor pembuluh darah yang lain selain dari faktor trombosit ya. Jadi ada rampelit, bleeding time itu masuk ke vaskuler dan trombosit. Artinya dia berperan pada hemostasis. Jadi periksa bleeding time-nya. Misalnya dokter konsulen menunjukkan periksa bleeding time-nya. Apa yang kalian pikirkan? Ingin menilai proses ini. Apakah ada kelainan pada pembuluh darahnya? Apakah ada kelainan pada trombosit? Ya, ngerti ya? Cukup mengerti? Oke. Kemudian hemostasis sekunder, ini sudah melibatkan faktor koagulasi. Maka di sini ada clotting time, clotting time, waktu pembukuan, ya saudara yang bisa dilakukan secara bedside touching, bedside di samping pasien ya, yang touching. Kemudian PPT, yang saya katakan tadi ya, nanti PPT bagaimana kita jelaskan pada tahap berikutnya. Ya, kemudian ada plasmin yang terlibat pada fibrinolisis, ada FDP, pokok precursor produk, ya, proses dari bisisan itu kemudian di dimer. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, ini kalau kecil-kecil, tapi nanti silahkan dilihat dari file masing-masing, dari masing-masing. Oke, di sini kita lihat ya berangkat dari vessel injury, ya, dari trauma di sini, ya. Kemudian di sini seharusnya pembuluh darah itu intake normal, ya. Ada faktor-faktor dari pembuluh darah yang menjaga supaya darah itu tetap cair, tetap bisa bersirkulasi dengan baik. Apa-apa saja faktor tersebut ini, ya. Ini ada sebut ini pertama satu ini anti-thrombotic properties of endothelium contributing to vascular patency. Jadi dia apa yang dihasilkannya di situ? Pertama misalnya permukaannya tadi ya, kemudian ada intercellular adhesion molecule, ya. Jangan kita sampai terjadi koagulasi itu, jaga supaya tetap lancar, ya. Menunjukkan oxide activation of hemostasis, ya, tidak terjadi aktivitas itu. Kemudian ada ABPase, prostacyclin, ada nitric oxide. Ini menghambat dari platelet activation, menghambat dari aktivasi platelet atau aktivasi dari trombosit. Kalau trombosit teraktivasi, dia akan terjadi adesi, kemudian dia beragregasi membentuk clot. Itu akan mengganggu. Jadi supaya itu tetap bagus, dia harus dihambat oleh proses ini. Makanya pembuluh darah sangat penting peranannya, menjaga supaya platelet tidak teraktivasi dengan mediator-mediator ini, ya. Kemudian ada trombomodulin, heparan sulfat, ini memang menghambat koagulasi, ya. Bisa dibayangkan kalau saat ini tidak ada, bisa macam-macam yang terjadi kan. Nah, jadi ini hanya beberapa yang disampaikan yang terlibat, sebenarnya banyak juga zat-zat yang lain, ya, saling berkoneksi, ya, saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kemudian ini ada tisu plasminogen aktivator, ya, ada urogenase plasminogen aktivator. Oke. Kemudian ada endothelin, prostacyclin yang mengatur bagaimana vasokonstriksi dan vasodilatasi. Jadi kalau memang, ini memang aliran darahnya perlu dinaikkan tekanannya supaya bisa mencapai target organnya, dilakukanlah ada refleks untuk terjadinya vasokonstriksi, dan demikian juga halnya dengan vasodilatasi, ya. Jadi hebatnya ciptaan Tuhan itulah dia,
sampai ketika artinya sudah ada pengaturannya sendiri. Ya, oke, kita lanjut. Kok ini kita lihat bagaimana nanti pakai proses-prosesnya nanti ini. Ini jelimu, tapi saya nggak akan jelaskan ini. Yang penting kelihatan ini kan kuliah pengantar ya, bukan tidak nomor satu-satu yang ini. Nanti kalian silahkan dalami lagi, ya berdasarkan arahan, berdasarkan kaitan gini, ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana sinergistik interaksi dari glikoprotein pada pembukaan trombosit dengan komponen-komponen dari pembuluh darah. Tadi kan ada komponen pembuluh darah, ada trombosit, ya. Jadi seperti ini, begitu terjadi trauma, seharusnya permukaan lurus, kemudian terpotong, di bawah itu ada sub endotel kan, ya, ada jaringan ikat, ada kolagen. Begitu dia terpapar, dia akan teraktivasi. Ada faktor-faktor tadi yang ini ya. Ini ada kolagen, dia nanti akan mengaktifasi platelet, ya, dengan konfigurasi faktor akan membentuk platelet adhesi, terjadi adhesi, kemudian fibrinogen dia akan membentuk agregasi dan akhirnya terbentuk. Kemudian dengan faktor koagulasi dia akan memperkuat ini sehingga ya jadi hemostasis sekunder lebih kuat. Tapi begitu dia berlebihan, kan tetap aja supaya jangan berlebihan, fibrinosis tetap harus jalan, makanya ini jalur yang untuk yang fibrinosis, ya, supaya tidak terjadi berlebihan sehingga apa? Terjadi penyembuhan dari luka atau vaskular itu menjadi lebih bisa berfungsi sebagaimana sebelumnya, ya. Di sini bagaimana nih pengaruh? Terus ada interaksi antara dari molekul-molekul di trombosit dengan yang ada di pembuluh darah. Ya, misalkan ini glikoprotein 1A, glikoprotein 1B, ya. Ini satu A yang pada kolagen, dia ini berfungsi untuk adhesi dan aktivasi dari platelet atau trombosit. Nanti berikutnya nanti ada slide berikutnya untuk mempermudah ya, gambarannya. Kemudian antara glikoprotein 1B dan ini dengan conversion factor ini akan mengubah dari perubahan bentuk dari trombosit dan juga motivasi untuk sekresi. Dia kan juga punya granul-granulnya, ada zat-zat yang terdapat di dalam trombosit sehingga berperan pada proses pembekuan ini. Ingat tadi ya, untuk pembekuan yang primer itu kan ada faktor trombosit, ada faktor pembuluh darah. Tidak hanya sekedar jumlah. Kalau ada macam-macam yang menghasilkan tidak fungsi dengan baik misalnya, jadi kan ada tes untuk trombosit kan, fungsinya dan sebagainya kan. Kalau memang terjadi gangguan di situ bisa saja jumlahnya baik tapi tidak dibentuk bekuan. Ya, kemudian ada GP, GLD, ya, kemudian dengan konfigurasi faktor. Ya, ini untuk pembentukan dari agregasi trombosit. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini bisa kita lihat sini ya. Ini pembuluh darah. Nih, yang biru ini. Begitu terjadi perlukaan atau injury, jaringan kolagen di bawahnya akan terpapar. Ya, kemudianlah dengan berbagai molekul yang ada di permukaan dari platelet ini berinteraksi dengan darah, juga dengan beberapa faktor seperti konfigurasi faktor. Ini akan bentuk apa? Misalnya seperti ini akan terbentuk agregasi, adhesi, kemudian jadi agregasi, ya, kumpul semua sehingga apa? Pembuluh darah yang sudah diserap ini atau terluka ini atau diskontinu ini akan tersumbat dengan platelet itu, jadi platelet yang akan menyumbat dia. Ya. Apa yang dihasilkan oleh platelet yang teraktivasi? Ada glikoprotein, ada konfigurasi faktor. Tadi tidak hanya di sini ya, konfigurasi faktor juga dihasilkan oleh trombosit. Kemudian ada fibrinogen, coagulation factor juga yang dihasilkan trombosit. Kemudian ada lepasan dari ADP, serotonin, ya, kalsium dan ini pada gamma granul. Karena tadi kan pada alpha granul. Ya. Tapi ini hanya sekedar tahu saja. Nggak akan sampai ditanya seperti itu, enggak. Cuma terumuhan untuk memudahkan pemahaman untuk proses ini. Ya, kemudian ada tromboxan A2. Ya, bagaimana terjadi agregasi dengan fibrinogen ini sebagai fungsinya. Jadi ini istilah ini kan. Maka kalau orang dengan fibrinogen yang rendah
bisa dibayangkan bagaimana, ya kan? Jadi itu gitu ya. Oke, ini hanya untuk memudahkan saja pemahaman kalian ya. Saya rasa itu saja dari saya. Kita ada pertanyaan? Pertanyaan, izin bertanya dokter, mengenai pemeriksaan yang CTBT dok, apakah sekarang itu masih relate untuk pemeriksaan gangguan hemostasis? Kemudian satu lagi mungkin dok, mengenai apakah ada pemeriksaan yang spesifik dok untuk gangguan hemostasis tertentu dok? Untuk pemeriksaan yang spesifik, misalnya untuk kayak hemofili, pemeriksaan spesifiknya ini gitu dok, apakah ada gitu dok? Pemeriksaan spesifik ada, tapi kalau kita semua itu pasti dengan pendarahan. Oh, kita periksa semua faktornya, tentu biaya bisa sekali, ya kan? Tapi kalau kita jalan kita nilai ini berarti fisika, fisika, atau fisika, ya, itu akan disusun arah, ya kan? Bisa saja mau diperiksa semua juga bisa, cuma ya biayanya supaya kan kalau dengan BPJS jadi baik, ya kan? Kenapa tadi? Tentang CTBT dok, apa? Tentang CTBT, ya apa tidak ya? Sekarang memang sudah diarahkan orang sudah berpikir secara umum ya. CTBT itu sudah mulai digunakan. Kenapa? CTBT itu dilakukan secara manual, jadi sangat subjektif. Apalagi kalau misalnya tengah malam, tapi kan dia pemeriksaan satu pasien ya kan? Jam 2 malam, tolong periksakan CTBT karena bisa operasi. Pas periksa pasti sedang ngantuk, pencahayaannya kurang, tengah malam. Jadi faktor errornya sedangkan CTBT yang itu lebih objektif karena menggunakan alat yang ini. Ya, jadi begitu. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kayak tadi apa? Breathing time. Jadi bisa menilai kasusnya kan? Penilaian kasusnya nggak bisa dilakukan dalam bentuk ini kan? Ya, jadi pada